Halo semuanya, hari ini saya akan menceritakan film yang berjudul A Night at the Museum tahun 2006. Cus. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Larry yang sedang dalam kondisi keuangan yang tidak baik dan dia sudah berpisah dengan istrinya yang sudah bertunangan bersama pria lain. Erika berkata sebaiknya anak mereka bernama Nicky tidak ikut dengan Larry sampai Larry benar-benar mapan. Mendengar hal itu, Larry pun berjanji kepada Nicky bahwa ia akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Singkat cerita, ia bekerja di Museum Natural History. Tour guide di museum itu bernama Rebecca dan mengarahkan Larry ke Cecil, kepala security di sana. Hi, I'm Larry Daly. Are you Mr. Fredericks? No, Mr. Fredericks was my father. Dan ada juga dua security lainnya bernama Reginald dan Gus. Ternyata, lowongan yang dibuka adalah sebagai security malam hari untuk menggantikan mereka bertiga yang sudah tua. Dengan terpaksa, Larry pun menerima pekerjaan tersebut. Cecil pun mengajak Larry berkeliling-liling dan memperkenalkan Museum Natural History. Ada ruangan diorama, ruangan hewan Afrika dengan kera bernama Dexter di sana. Dan ia memperlihatkan makam Firaun dengan tablet Rahmenra, tablet dengan emas 24 karat yang tak ternilai harganya. Di hari pertamanya ia bekerja, Cecil pun memberikan kunci-kunci, senter, dan paling aneh, buku petunjuk. Instruction manual. Instructions. You start with 1, 2, 3, 4. Ketika Larry sedang berjalan, tiba-tiba T-Rex yang berada di sana pun hilang seketika. It's like a David Copperfield thing. Larry pun mendengar suara pancuran air dari kejauhan dan ternyata itu berasal dari kerangka T-Rex yang lagi minum. Larry pun menelpon Cecil dan mengatakan jika T-Rex-nya hidup. Dan Cecil pun berkata kalau harus membaca buku petunjuknya. Dan di buku itu bertuliskan lempar tulangnya. Larry pun langsung melemparnya dan ternyata T-Rex-nya hanya ingin bermain. Dan betapa terkejutnya Larry melihat seisi museum tiba-tiba hidup. Larry pun kabur ke suatu ruangan. Bukannya aman, malah perang saudara di sana. Setelah itu, Larry yang sedang mengatur emosinya tiba-tiba diserang oleh suku Maya yang super mini. Hog time, boys! Get him! That big old Josephus of a man! Hey, what are you doing? Train! Thank you. Now full speed ahead and ram him! Split his head like a watermelon! Oh! Ow! Crying out! Tiba-tiba, Larry pun diselamatkan oleh Theodore Roosevelt, Presiden Amerika ke-26. That's right, you better run! Larry pun bertanya, bukankah seharusnya mereka semua sudah mati? Kenapa kalian bisa hidup kembali? Lalu Teddy menunjukkan sesuatu ke Larry. Alasan mereka semua bisa hidup karena tablet Rahmenra, di mana tablet itu sudah ada sejak tahun 1952, dan semenjak saat itu, semua penghuni di museum bisa hidup. Keesokan harinya, Larry pun bertanya kepada Rebecca yang bisa memberikan banyak informasi tentang petunjuk-petunjuk mengatasi sejarah-sejarah museum itu. Larry pun mencoba mencari informasi melalui internet dan buku. Tear off the limbs of their helpless victims. Attila was famous for his superstitious beliefs. He surrounded himself with a phalanx of sword. Lalu,
dia mempersiapkan semua kebutuhan untuk penjagaannya malam hari ini. Cecil, Regine, dan Gus berpamitan ke Larry karena itu adalah hari terakhir mereka. Kemudian, diam-diam, Regine menduplikat kunci rumah Riley. Dan pada malam kedua, Larry lebih siap mengatasi mereka semua. Go crazy, big guy. What's that? I can't hear you. Keesokan harinya, tibalah hari ketiga Larry bekerja. Larry melihat Rebecca yang merenung di depan patung Julia. Larry pun membantu Rebecca dengan mengatakan museum ini akan benar-benar hidup saat malam hari. Jadi, kamu bisa langsung menanyainya tentang sejarah hidupnya. Mendengar hal itu, Rebecca pun merasa aneh terhadap Larry. Kemudian, Larry pun mau menunjukkan sesuatu kepada Nikki. Tapi ternyata, Nikki pun malu dan kecewa melihat perilaku ayahnya. Texas, come on. Texas, come on. Get on, Texas. Woo! Get on, Texas. Get up. Stop, okay? No, Nikki. Sampai akhirnya, Larry tahu bahwa tablet Ramenra hilang. Dan ternyata, itu perbuatan Cecil dan kawan-kawan. Efek tablet tersebut tidak hanya untuk museum menjadi hidup, tapi ketiga orang tua ini juga mendapatkan energi baru dan merasa menjadi muda kembali. Ketiga orang tua itu pun akhirnya kabur. Kemudian, Larry memperkenalkan Ramenra kepada seluruh penghuni museum dan meminta mereka semua berdamai, dan membagi tugas untuk menangkap 3 pencuri itu, karena tanpa tablet Ramenra, mereka tidak bisa hidup kembali. Now, boys, Tex, let's finish this. Larry pun terus mengejar Cecil sampai akhirnya dia berhasil menghentikan kuda Cecil dengan mengucapkan kata rahasia. Itu semua Larry tahu dengan belajar tentang sejarah. Cecil akhirnya pun tertangkap dan tablet Ramenra sudah diamankan. Rebecca yang melihat hal itu pun kaget. Singkat cerita, Rebecca pun bertemu dengan idolanya, yaitu Julia. Dengan semua kekecewaan yang terjadi, Larry pasti akan dipecat. Nikki tidak mempermasalahkannya, namun ia bangga kepada ayahnya. Karena berita yang beredar, Larry pun dipecat. Tapi, manajer itu berubah pikiran ketika pengunjung museum itu ramai dan Larry pun akhirnya dipekerjakan kembali. Malam harinya, seluruh penghuni museum berpesta. Dan film A Night at the Museum tahun 2006 kini pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya.